Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, biarlah mataku tertuju hanya padamu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Nyatakan aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu, menyanyi hosana, menyanyi hosana.
mari ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana. Bagi Rajaku yang dulu kami muliakan. Pagi hari ini kembali kami ada bersama-sama di tempat ini. Kami menaikkan pujian dan penyembahan. Kami menaikkan Tuhan
seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih. Biarlah doa-doa kami dibagikan upaya pujian dan penyembahan kami. Terima kasih, Roh Kudus bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam kami semua. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita, kami boleh kembali dengan sorak-sorai kemenangan Tuhan, karena Engkau jawaban dari setiap pergumulan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam setiap pribadi kami. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang mau mengganggu, menghambat, menghalangi kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tolak, kami tanggi ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan ajaib di tengah-tengah kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, mari Tuhan Engkau urapi kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan ini juga. Tuhan berkati kami semua, urapi kami, pakai dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh jadi berkat yang besar Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan hamba juru bicara yang cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kehebatan kami, tetapi oleh kuat kuasa Roh-Mu yang bekerja dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terbatas tapi Engkau Tuhan tidak terbatas. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur besar kasih setia. Buka singkapkan segala perkara bagi kami di pagi hari ini, biar itu menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi ragu, kami tidak menjadi bimbang Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Tuhan kami hebat, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 145, Mazmur 100 pasal 145 ayat 18. Ya, Mazmur 145 ayat 18. Saya akan bacakan. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Sekali lagi, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikian jawab firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati kita dan mengerjakan firman itu dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini, di situ dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru. Saya kasih judul, hampirilah Allah. Ya, Tuhan bilang, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di sini Tuhan bilang, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Itu yang pertama, ya.
orang yang berseru kepadanya. Tapi orang yang bagaimana? Ya, bukan orang yang hidup dalam kejahatan, tetapi orang yang hidup dalam kesetiaan. Nah, ini hal yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini. Di situ dikatakan apa? Tuhan dekat. Dia dekat. Ketika kita berseru Tuhan tolong, Dia akan tolong kita. Ya, Dia akan tolong kita. Dalam kondisi apapun juga, dalam keadaan apapun juga, dalam pergumulan apapun juga, ketika kita datang, kita tidak melihat ada jalan keluar. Ya, ke sana mentok, ke sini mentok, ke depan mentok, mau balik ke belakang juga mentok. Tidak ada jalan keluar. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka pikir mereka aman. Ternyata mereka tidak aman. Mereka tetap dikejar. Mereka dikejar untuk kembali lagi kepada Mesir. Kembali lagi tinggal di Mesir. Ketika mereka ada di tepi danau, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Di kiri kanan gunung, di belakang musuh mengejar, di depan ada air yang cukup dalam. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Mereka semua bingung, mereka semua udah kalang-kalang. Tapi ketika mereka berteriak kepada Musa, Musa mulai ambil tindakan. Musa mulai berseru kepada Tuhan, dan Tuhan bilang, lakukan. Ketika dia melakukan, air itu terbelah, sehingga apa? Mereka bisa berjalan dalam ketidakmustahilan, dalam kemustahilan. Mustahil, ya, bisa begitu. Tapi itu yang terjadi. Ya, hal yang tidak mungkin Tuhan bikin itu jadi mungkin. Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan hal itu mungkin. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu di sini Tuhan mau ketika kita berseru minta Tuhan tolong kepada kita. Pemasmur berkata, ketika kita berseru dalam kesesatan, kita berseru dalam kesesatan, Tuhan sendiri yang akan apa? Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Ya, ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, ketika kita mengalami tidak melihat ada jalan keluar buat kita, Tuhan mau kita percaya sama Dia. Ya, Tuhan mau kita percaya sama Dia. Ketika kita sudah percaya, berarti apa? Kita menaruh semua kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan lagi kita memikul masalah itu, bukan lagi kita memikul beban itu, bukan lagi kita memikul setiap apa yang menjadi persoalan kita. Kita tinggalkan itu semua. Kenapa? Kita sudah serahkan sama Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau di sini. Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Coba kita lihat dalam kitab Bilangan 23 ayat 21. Di situ dia bilang begini, tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorai kepada raja di antara mereka. Berarti apa? Kalau kita perhatikan, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Karena apa? Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang mendukung mereka. Dan Yakub diubah namanya menjadi Israel. Sama siapa? Sama Tuhan sendiri. Ya, karena Yakub artinya apa? Ada yang tahu? Penipu. Dia menipu kakaknya, ya, dia mendapat berkat dan dia lari meninggalkan. Dan Tuhan tidak mau dia tetap memakai namanya Yakub.
Tuhan menggantikan dengan apa? Israel sampai hari ini. Dan itu luar biasa. Firman Tuhan berkata, siapa yang memberkati engkau, engkau akan diberkati. Siapa mengutuk engkau, engkau akan dikutuk. Kita akan dikutuk kembali. Nah, oleh sebab itu, mereka adalah umat yang diberkati Tuhan. Nah, kita perhatikan di sini dikatakan bahwa dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel, Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Ya, Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Apa yang dikerjakan oleh Yakub semuanya jadi berhasil. Karena apa? Dia setia dengan Tuhan. Tuhan menyertai dia. Tuhan memberkati dia. Apa saja yang dikerjakannya, Tuhan bikin dia jadi apa? Berhasil. Kalau kita perhatikan baca dalam kitab Bilangan atau kitab Kejadian, kita akan lihat di situ ada kisah tentang Yakub dengan Laban. Jadi apa yang dia perjuangkan selama bertahun-tahun untuk mendapatkan istri, dia harus berapa belas tahun? 14 tahun. Diambil kedua anak dia, Laban. Dan itu yang terjadi. Jadi siapa yang menipu, dia akan ditipu. Yakub menipu kakaknya, dia ditipu sama mertua. Dan itu terjadi. 14 tahun dia harus baru bisa mendapatkan orang yang dia kasih. Dan itu luar biasa. Dan Tuhan mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan pada kita bahwa Tuhan itu setia. Di situ dikatakan Tuhan Allah mereka menyertai mereka. Tuhan menyertai Yakub. Ya, Tuhan menyertai bukan hanya saja Yakub, tapi Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini coba kita lihat dalam Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi larilah datang sama Tuhan. Jangan berlari kepada dunia. Jangan berlari kepada tetangga. Ketika kita lari kepada tetangga, kita hanya dihina, kita hanya diejek, kita hanya diolok. Ya, nah, ketika kita lari sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan membawa kita keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, Tuhan mau kita datang sama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, itu yang harus terjadi dalam hidup kita, harus terjadi dalam kehidupan kita. Berserulah kepada Tuhan dalam kesesakan, dalam masalah apapun juga yang kita hadapi, pasti Tuhan akan tolong kita. Karena itu janji Tuhan dalam firman-Nya buat kita. Di situ dikatakan apa? Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya. Berarti apa? Sekali-sekali atau setiap kali. Ya, kalau kita ingat sama Tuhan baru kita berseru sama Tuhan. Atau setiap hari kita berseru sama Tuhan. Beda kalau orang yang setahun sekali datang berseru sama Tuhan. Ketika dia menghadapi masalah lalu dia datang sama Tuhan, Tuhan bilang tunggu dulu. Karena apa? Kita datang ini dengan hati yang hancur atau kita datang hanya mau menipu sama Tuhan. Ya, ketika saya dengar beberapa cerita, ada cerita orang Manado, orang Ambon, ketika di tengah laut Tuhan, di gelombang yang begitu tinggi, Tuhan selamatkan saya. Begitu sampai di darat saya akan melayani Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Begitu di darat diperhadapkan dengan kondisi janjinya kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, kita hanya manusia dosa, kita hanya bercanda saja. Dengan Tuhan kita bercanda,
tidak ada kita bercanda dengan Tuhan. Apa yang sudah kita utarakan, apa yang sudah kita janjikan sama Tuhan, itu harus kita genapi. Tapi kalau kita tidak genapi, kita akan menghadapi konsekuensi yang lain. Itu yang akan kita tanggung. Oleh sebab itu, jangan sembarang kita berjanji dengan Tuhan. Ya, jangan sembarang kita mengucapkan janji dengan Tuhan. Tetapi kita mulai perhatikan baik-baik. Setiap kata, setiap apapun yang keluar dari mulut kita atur baik-baik. Jangan pakai emosi. Kenapa? Setiap kata-kata harus dipertanggungjawabkan. Amin. Amin. Haleluya. Jangan coba senyum ke kiri dan ke kanan. Ya, setiap kata-kata kita harus kita pertanggungjawabkan. Haleluya. Ya, kita lihat lagi. Coba lihat dalam Filipi. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Perhatikan baik-baik itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Berarti tidak pura-pura. Hati kita diketahui semua orang. Berarti apa? Hidup kita tidak pura-pura. Pura-pura kaya, ada yang pura-pura miskin, ada lagi apa lagi? Punya tapi dia pura-pura miskin. Tuhan tidak mau kita hidup pura-pura. Tuhan mau kita hidup dengan apa adanya. Kalau kita kaya ya sudah. Kalau kita punya duit ya punya duit. Kalau kita nggak punya duit ya kita nggak punya duit. Memang nggak punya ya di mana? Iya kan? Tapi Tuhan mau kita hidup dengan jujur. Apa yang benar ya benar, apa yang salah ya salah. Itu saja. Jadi kita lihat lagi dalam Mazmur 18 ayat 6. Di situ dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Perhatikan di situ. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Jangan hanya dalam kesesakan baru kita berseru kepada Tuhan. Ya, kita udah, orang Kupang bilang air sudah di batang leher, baru kita mulai Tuhan tolong saya. Nah, tetapi kita harus punya waktu yang spesial dengan Tuhan setiap hari. Setiap hari kita harus mengadakan persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita harus punya waktu khusus dengan Tuhan, belajar firman Tuhan, berdoa dengan Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan itu. Nah, di situ dikatakan kalau kita perhatikan pembacaan kita tadi, coba perhatikan di situ. Di situ dikatakan bahwa pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam apa? Kesetiaan. Dia setia. Hari demi hari dia setia. Bukan pada sewaktu-waktu atau sekali-sekali ketika kita sudah menghadapi masalah baru kita teriak sama Tuhan. Bukan Tuhan tidak tolong. Tuhan pasti tolong kita. Tetapi Tuhan mau kita setia dengan Dia. Tuhan mau kita berjalan dalam takut akan Tuhan. Tuhan mau kita berjalan dalam iman. Tuhan mau kita tetap percaya sama Dia. Bagaimana kalau kita punya iman semakin hari semakin kuat? Orang yang punya iman semakin hari semakin kuat. Dia punya waktu spesial dengan Tuhan. Pasti dia punya waktu spesial dengan Tuhan. Dia selalu berdoa dengan Tuhan. Mau baik waktunya atau tidak baik waktunya, pasti dia selalu berdoa. Selalu berhubung dengan Tuhan. Ya, tidak memandang waktu itu baik atau waktu itu buruk. Ya, ia mendengar apa? Ia mendengar suaraku
dari baiknya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Mazmur 80 ayat 19, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Perhatikan di situ, maka kami tidak akan menyimpang daripadamu, biarkanlah kami hidup, maka kami akan menyerukan namamu. Nah, oleh sebab itu, mari kita yang ditolong sama Tuhan punya waktu, mari kita datang, kita selalu bersekutu dengan Tuhan, selalu memuji, selalu menyembah Tuhan. Karena apa? Kalau orang hanya setahun sekali menyembah Tuhan, ketika dia datang berkumpul, dia kayak orang asing. Amin. Amin. Dia kayak orang asing di tengah-tengah saudara. Tetapi kalau dia terus ada dalam hadirat Tuhan, dia bukan orang asing. Dia selalu bersuka cita, dia selalu memuji menyembah Tuhan dengan bebas. Nah, ini yang Tuhan mau supaya apa? Kita terus bergairah dengan Tuhan. Ya, kita terus bergairah dengan Tuhan. Haleluya. Ya, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi Tuhan mau kita tetap setia, tetap kita berteriak minta tolong kepadanya dalam segala waktu. Kita harus punya persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Ketika itu kita kerjakan, kita tidak perlu berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita perlukan dalam hidup, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup. Amin. Tuhan tahu. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita khawatir, jangan pernah kita bimbang, jangan pernah kita ragu. Mungkin kita masih hidup, ya. Kita berkata mungkin kita masih hidup, jadi kita ragu, kita bimbang, kita kecut dan tawar hati. Tuhan mau itu disingkirkan. Karena apa? Itu yang akan menghambat kerja Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam hidup kita, sehingga berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan buat kita itu seharusnya kita sudah terima, tetapi itu akan menjadi mundur jauh. Bukan kita tidak terima, bukan kita tidak mendapatkan, tetapi akan digeserkan waktunya. Nah, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita setia dengan Tuhan. Tuhan mau kita tetap setia dengan Dia, sehingga kita berjalan dalam kesetiaan, kita berjalan terus bersama dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan baik-baik, di situ dikatakan Tuhan mau ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan tolong saya. Dia akan tolong, bukan Dia tidak akan tolong, tetapi Tuhan akan biarkan dulu. Bukan saat itu langsung. Just pelan kita berdoa, kita berteriak langsung. Tetapi kalau orang yang setia dalam Tuhan, ketika dia bilang Tuhan tolong saya, hari itu, saat itu juga pasti Tuhan tolong. Kenapa? Dia hidup dalam kesetiaan bersama dengan Tuhan. Beda, ada perbedaan di sini. Nah, yang lain dikatakan bahwa ketika kita berseru, ketika kita berseru minta tolong, Tuhan akan tolong, tapi waktunya belum tahu kapan. Kita harus bergumul dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kalau kita hidup dalam kesetiaan, kita dekat dengan Tuhan, kita tidak perlu kejar, dan Tuhan tahu yang kita butuhkan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita ragu, tidak perlu kita bimbang dan ragu, tidak perlu kita kecut dan tawar hati, tidak perlu kita pusing. Ya, kondisi hari-hari ini semakin tidak menentu, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong kita. Dan apa?
tahun ini adalah tahun berkat Tuhan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang, percaya saja. Apa yang kita kerjakan hari-hari ini, kita tekuni, kita jalani terus. Dan kita berharap sama Tuhan, Tuhan memberkati kita. Ya, Tuhan yang memberkati kita dengan luar biasa. Kita lihat satu ayat lagi. Ayat dalam Yakobus 4 ayat 8. Di situ dikatakan, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Nah, perhatikan di situ Tuhan bilang apa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bagaimana kita mendekat kepada Allah? Kita datang dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan, dalam firman Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan, sehingga apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, Tuhan akan mendekat kepada kita. Ketika kita menjauh dari Tuhan, Tuhan juga akan menjauh dari kita. Ketika Tuhan menjauh dari kita, apa yang kita kerjakan terasa begitu berat sekali. Ya, terasa begitu apa yang kita lakukan itu berat, sangat-sangat berat. Nah, Tuhan tidak mau itu terjadi dalam hidup kita, tetapi Tuhan mau apa yang kita kerjakan itu ya, karena Tuhan ada dekat dengan kita. Di situ dia bilang apa? Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Dan Dia mau supaya apa? Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Jangan mendua hati, satu hati sama Tuhan. Amin. Amin. Satu hati sama Tuhan. Nah, ketika itu kita kerjakan, siapa yang saya katakan tadi, kita tidak perlu mengejar berkat, tapi berkat itu akan mengejar kita. Berkat itu tahu apa yang Tuhan tahu, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan dalam hidup. Dia akan mengejar. Berkat itu akan mengejar. Jadi kita tidak perlu khawatir dalam kondisi seperti ini. Amin. Haleluya. Mari bagi. Ya, kita lihat dulu satu ayat dalam 1 Yohanes 3 ayat 20 dan sampai dengan 22. 1 Yohanes 3 ayat 20 sampai dengan 22. Sebab jika kita dituduh olehnya Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi periksa kembali hati kita, apakah hati kita menuduh kita, ada tuduhan dalam hati kita atau tidak. Di situ dikatakan bahwa sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jika hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk apa? Untuk mendekati Allah. Jadi apa? Periksa hati kita. Apakah hati kita baik-baik saja atau hati kita tidak baik-baik saja? Dituduh dengan apa? Rasa bersalah. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Tuhan mau supaya kita perbaiki. Kalau ada hari-hari ini, saat ini Tuhan ada hal yang seperti itu, Tuhan mau kita segera selesaikan di hadapan Tuhan, sehingga itu tidak menjadi penghalang,
tidak menjadi penghambat berkat itu mengalir dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Bapa telah selesai berbicara. Mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami. Engkau terus ada dalam hati kami. Biar hati kami bersih di hadapan Tuhan. Tidak ada yang menuduh kami dengan rasa bersalah. Tuhan angkat, kalau ada itu pun dalam hidup kami, Tuhan angkat itu daripada kami. Engkau bebaskan kami, Engkau pulihkan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau terus berbicara kepada kami semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu beberapa saat kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita periksa hidup kita, periksa hati kita. Apakah hati kita menuduh kita? Kalau hati kita ada menuduh kita, mari kita selesaikan di hadapan Tuhan. Kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Glory bagi. Ini kami Bapa. Kami datang membawa hidup kami. Kami datang membawa hati kami. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ketika hati kami menuduh kami. Ada hal-hal yang perlu kami bereskan di hadapan. Engkau angkat setiap beban kami. Engkau angkat setiap masalah kami. Engkau angkat setiap apapun juga yang menghambat kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami. Kami bawa hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat. Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa dalam kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata, Tuhan mendekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Tuhan. Engkau mau kami hidup dalam kesetiaan, kesetiaan terhadap Engkau Tuhan. Kami mau tetap setia kepada-Mu Tuhan, kepada panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau dan Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Pimpin kami dalam setiap langkah hidup kami, hari demi hari yang ada di depan ini Tuhan. Mari Tuhan ambil alih dan Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Roh Kudus bekerjalah dengan hebat. Roh Kudus bekerjalah dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap keluh kesah kami Tuhan. Engkau angkat itu daripada kami. Oh, di dalam nama Yesus Tuhan. Dan Engkau berikan damai sejahtera. Engkau berikan sukacita Allah mengalir dan melimpah dalam setiap kami. Kami menjadi kuat dalam Engkau Tuhan. Kami dipulihkan Tuhan. Karena Engkau jawaban yang pasti dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Mari kita sama-sama angkat pujian itu saatnya aja. Haleluya.
Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
Bapa yang terjadi, nama Yesus yang beri kepastian dalam hidup kami, nama Yesus yang beri pengharapan bagi kami, nama Yesus yang menjadi jawaban dalam hidup Bapa. Haleluya, haleluya, glory bagi kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama Yesus yang hebat, nama Yesus yang dahsyat, nama Yesus yang luar biasa, nama yang beri keberkatan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami berteriak minta tolong, Engkau menolong kami. Ketika kami dalam kesesatan, ketika kami dalam masalah, kami datang kepada Engkau dan kami hidup dalam kesetiaan yang Engkau mau kami kerjakan hari demi hari. Mari Tuhan ajar kami, mari Tuhan pimpin kami, mari Tuhan memberkati kami dengan luar biasa. Engkau menyatakan kemuliaan dalam kami, dalam nama Yesus Kristus. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara dalam hati. Engkau terus berbicara dalam setiap kesempatan. Engkau terus berbicara dimanapun kami berada. Engkau menyatakan isi hati, Engkau menyatakan bagi kami, sehingga kami tetap kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berkati kami semua, urapi kami semua, berikan kami hati seorang, berikan kami telinga seorang yang mau menyimpan firman dalam hati kami, mau mengerjakan firman ini dalam setiap kehidupan hari demi hari. Kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini. Mungkin mereka di rumah dalam persoalan, dalam masalah, dalam sakit, penyakit, atau apapun juga dalam pekerjaan di luar kota, kami serahkan dalam tangan. Tuhan berkati mereka, Tuhan lawat mereka juga. Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan, sampai firman ini sampai tiba di tangan mereka. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh siapkan persembahannya. Kalau sudah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau mengangkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu.
Kami mengangkat setiap persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan kami ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati kembali dengan ajaib, dengan dahsyat dan luar biasa. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun ini? Tidak ada minggu ini. Oke. Ya. Tanggal 4 dan tanggal 5 Februari. Maret ya. Maret kita ada sidang majelis daerah. Jadi Bapak Ibu kalau mendukung doa dan ada seluruh fasilitas yang ada, kita mungkin di Mawarsara tanggal 4 dan tanggal 5 itu Selasa dan Rabu ya. Oke. Jadi yang dapat Tuhan, PDP, PDM dan pendeta semua harus diwajibkan untuk ikut, karena MD kali ini adalah MD umum, ada yang khusus untuk gembala saja. Setiap tahun pasti ada, tapi itu ada khusus gembala, ada khusus ada untuk umum semua. Jadi saudara berdoa, dukung dalam doa, semua boleh berjalan dengan lancar, panitia boleh bekerja dengan luar biasa, semua urusannya boleh diselesaikan dengan baik. Amin. Haleluya. Ada lagi? Bos? Gak ada. Tom? Bapak Apri? Gak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri pada kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada saat ini semua. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami Tuhan. Setiap firman-Mu yang telah dibagikan, mari Tuhan taruh itu dalam hati. Jadikan itu rema dan remata bagi kami. Firman yang hidup dan berkuasa dalam kami, yang memimpin kami dalam segala kebenaran-Mu. Sebab kebenaran itu yang memerdekakan kami. Kebenaran itu yang memberikan kelegaan kami, sejahtera dan sukacita Allah yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan, yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Tuhan berkati kami semua dan urapi kami semua dalam setiap pergumulan apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Mari Tuhan, kami tahu kondisi hari-hari ini bahwa kondisi yang tidak memungkinkan, tapi kami percaya bahwa Tuhan ada di sana. Tuhan pimpin kami, Tuhan tuntun kami, karena kami setia bersama dengan Engkau di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Ketika kami berteriak minta tolong, Engkau menjawab setiap pergumulan kami. Engkau menjawab setiap teriakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu dari pimpinan paling
puncak Tuhan, baik itu Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya. Kami serahkan dalam tangan-Mu dengan hikmat, urapan, kuasa, wibawa, dan otoritas Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka memimpin bangsa ini dalam takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit Tuhan, yang tidak bisa hadir dalam ibadah ini Tuhan. Lawat mereka dimanapun mereka berada. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau pulihkan dan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh, mereka menjadi kuat, mereka menjadi dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Yang menghadapi situasi yang sukar sulit hari-hari ini, Tuhan Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Angkat setiap beban mereka, angkat setiap masalah dan persoalan. Engkau gantikan dengan damai sejahtera dalam sukacita Tuhan yang melimpah-limpah dalam mereka Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Berkati kami semua, urapi kami semua. Bagi semua yang di rumah yang tidak sempat hadir, Tuhan berkati mereka juga dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, percaya. Haleluya. Bapa, terima kasih.